selamat berjumpa kembali dengan Ibu Widya Kristina Marhun. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu yang berakhir pada sidang BPUPKI yang kedua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai bubarnya BPUPKI dan dilanjutkan dengan PPKI. Nah, jadi selalu lihat materi ini, perhatikan, dan semoga anak-anak Ibu bisa memahaminya. Oke, tetap semangat. Nah, anak-anak Ibu, pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, setelah menyelesaikan tugasnya, maka BPUPKI dibubarkan. Lalu apa ya ganti BPUPKI? Nah, setelah BPUPKI dibubarkan, maka dibentuklah PPKI. Apa itu PPKI? PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Atau kalau dalam istilah Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Inkai. Oke anak-anak Ibu, di sini Ibu akan menceritakan secara singkat mengenai sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, saksikan dengan baik, simak dengan baik cerita Ibu mengenai sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, pada awalnya Nak, Jepang hadir di Indonesia itu untuk apa? Apakah untuk tamasya? Apakah untuk keliling-keliling dunia untuk melihat keindahan Indonesia? Tidak. Jepang datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia, untuk mengambil kekayaan alam Indonesia. Maka sejak hadirnya Jepang di Indonesia, itu berarti apa Nak? Berarti itu seperti sebuah goncangan terbesar untuk bangsa Indonesia. Karena apa? Kita tersiksa di situ. Kenapa Ibu katakan tersiksa? Jepang menguras tenaga bangsa Indonesia, mengambil kekayaan alam Indonesia. Tidak permisi ya Nak, pastinya. Nah, untuk itu ketika Jepang hadir di Indonesia, semua bangsa Indonesia dikuras tenaganya, disuruh kerja, bahkan tanpa bayaran sedikit pun. Nah, untuk itu bangsa Indonesia ingin cepat memproklamasikan kemerdekaannya supaya apa? Supaya tidak lagi dijajah oleh Jepang atau bangsa lainnya. Maka Nak, Jepang mempersiapkan bangsa Indonesia, misalnya membuat militer, memasukkan bangsa Indonesia untuk wajib militer, berperang. Untuk apa? Pada awalnya mereka hanya menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Ayo Indonesia, kalian akan merdeka, maka kalian akan mempersiapkan diri kalian khususnya untuk wajib militer. Ternyata apa Nak? Tidak. Wajib militer yang dibuat oleh Jepang itu bukan semata-mata untuk kepentingan Indonesia, tetapi apa? Untuk kepentingan bangsa Jepang sendiri. Untuk apa? Untuk melawan negara sekutu. Siapa saja itu Nak negara sekutu? Termasuk Amerika. Nah, kita tahu Amerika sangat besar pengaruhnya kepada dunia. Kenapa? Karena dalam peralatan pun, dalam alat-alat perang, mereka itu sudah canggih, sangat canggih. Nah, ketika Jepang mempersiapkan perlawanan melawan sekutu, Jepang memanfaatkan bangsa Indonesia untuk melawan negara sekutu tadi. Nah, ketika perang terjadi antara Jepang dan negara sekutu, maka ternyata Jepang kalah dari negara sekutu. Kenapa Jepang bisa kalah? Karena sekutu berhasil menghancurkan
Jepang. Nah, oleh karena itu, pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang mengatakan kekalahannya atas Sekutu. Karena apa, Nak? Karena dua kota besar di Jepang tadi sudah dihancurkan oleh Sekutu. Nah, pertanyaannya, kenapa ya dengan hancurnya dua kota di Jepang tadi, Jepang langsung mengatakan kekalahannya atas Sekutu? Ayo, ada yang bisa menjawab, Ibu? Iya, karena dua kota di Jepang tadi, yaitu kota Nagasaki dan Hiroshima, itu merupakan dua kota besar di Jepang. Kenapa dikatakan dua kota besar, Nak? Kan banyak, Bu, kota-kota besar lainnya di Jepang. Iya, benar, banyak. Tetapi dua kota ini, Nagasaki dan Hiroshima, merupakan lumbung terbesar di Jepang. Lumbung apa? Dari segi peralatan, segi alat peperangan. Itu merupakan dua tempat penyimpanan terbesar di Jepang. Jadi kalau dua lumbungnya saja sudah hancur, ya Jepang tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Karena apa? Tidak ada lagi. Dari segi cadangan, alat perang mereka juga sudah musnah semua, dibuat oleh Sekutu. Nah, anak-anak Ibu, setelah para golongan-golongan muda mengetahui kekalahan Jepang tadi, maka mereka ingin segera mendesak Presiden Soekarno supaya cepat memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Maka pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, kembali mengadakan sidang. Nah, apa tujuan dari sidang itu? Yaitu ingin mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, anak-anak, ada komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita perhatikan sebagai berikut. Oke anak-anak Ibu, tadi kita sudah melihat komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, setelah ini kita juga akan melihat semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara sebagai berikut. Oke anak-anak Ibu, setelah tadi kalian melihat semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, nah tadi kita melihat ada dua. Apa tadi, Nak? Iya, benar. Nasionalisme dan patriotisme. Nah, anak-anak Ibu, sekarang waktunya kita kuis. Oke, silakan jawab pertanyaan dari Ibu nanti, lalu tuliskan di buku latihan kalian, lalu ingat, kirimkan di laman tugas Google Classroom. Nah, dengarkan baik-baik. Setelah tadi kalian sudah melihat komitmen dan semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, maka tuliskan nilai komitmen dan nilai semangat pendiri bangsa, tetapi sebagai pelajar dan sebagai anak bangsa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia yang akan kita peringati pada tanggal 17 Agustus nanti. Paham ya anak-anak? Nah, kita sudah mendengarkan tadi lanjutan materi kita dari pertemuan sebelumnya. Nah, inilah akhir dari materi kita, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Semoga Ibu harapkan anak-anak Ibu bisa paham terhadap apa tadi yang sudah kita jelaskan.
Sampai bertemu di materi berikutnya. Tetap semangat, salam sehat, dan terima kasih.